selama e-learning ini Bapak Ibu akan menggunakan beberapa teknologi pendidikan yang ada di BPSDM di Provinsi Jawa Tengah. Media pembelajaran yang kita gunakan mulai dengan hari ini sesi self learning sampai dengan nanti klasikal satu atau mungkin sampai dengan klasikal 2 sampai dengan akhir nanti Bapak Ibu akan memanfaatkan beberapa media pembelajaran. Nah, yang pertama kami sampaikan dulu tahap pembelajarannya yang mana Bapak Ibu akan melewatkan 108 hari pembelajaran mulai dari tanggal 10 Maret kemarin di klasikal satu sampai dengan nanti berakhir di tanggal 31 Juli tahun 2025. Yang mana di tahap pertama kemarin klasikal satu Bapak Ibu sudah melewatinya gitu, dari di tanggal 10 Maret sampai dengan 13 Maret selama 4 hari. Kemudian nanti mulai hari ini sampai dengan nanti sebelum libur Idul Fitri, Bapak Ibu akan menjalani mohon maaf, tahap self learning, di mana tahap self learning ini Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran secara mandiri, benar betul-betul mandiri dengan menggunakan media pembelajaran yang nanti kami jelaskan setelah ini. Nah, setelah nanti proses self learning, setelah libur Lebaran, Bapak Ibu akan menjalani tahap e-learning, di mana pada tahap e-learning Bapak Ibu akan mulai menggunakan seragam, jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah menggunakan seragam, kami ucapkan terima kasih, kami haturkan terima kasih karena sudah menggunakan seragam latihan. Namun sebenarnya hari ini kan masih self learning, gitu. Tahap self learning masih Bapak Ibu masih dipersilahkan menggunakan seragam dinas. E-learning yang dimulai tanggal 9 April nanti akan berakhir pada tanggal 7 Mei. Kemudian tahap selanjutnya ada taking ownership di bulan Mei dan di akhir Mei nanti Bapak Ibu akan kembali lagi ke kampus Merapi, di mana di akhir Mei nanti Bapak Ibu akan melaksanakan tahap klasikal 2 dan termasuk nanti dengan tahap visitasi kepemimpinan nasional serta seminar rancangan proyek perubahan. Kemudian setelah seminar dilanjutkan dengan aktualisasi selama 60 hari dan di akhir Juli Bapak Ibu akan kembali di kampus BPSDM untuk menjalani seminar laporan proyek perubahan. Baik, yang pertama penggunaan teknologi Bapak Ibu mungkin nanti akan menggunakan beberapa hal. Yang pertama kemarin waktu pendaftaran Bapak Ibu sudah mendaftar beberapa kali diingatkan di grup WhatsApp untuk melakukan pendaftaran pada laman daftar.bpsdmb.jatengprof.go.id. Mengapa kemarin beberapa kali diingatkan untuk melakukan pendaftaran? Karena data Bapak Ibu yang dimasukkan di input di pendaftaran itu nanti akan dijadikan dasar untuk membuat akun di LMS Siptenan. LMS Siptenan ini adalah media pembelajaran yang nanti hampir seluruhnya akan dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, baik selama self learning, kemudian e-learning, maupun sampai dengan tahap akhir. Nanti Siptenan ini akan dipakai untuk melihat bagaimana modul-modulnya, kemudian link Zoom ada di Siptenan, sampai dengan nanti mengunggah atau mengupload tugas-tugas dan laporan-laporan yang sudah dikerjakan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga akan menggunakan Zoom meeting selama e-learning. Nanti link-link dan Zoom meeting akan tersedia di LMS Siptenan. Kemudian Bapak Ibu juga sudah disiapkan grup WhatsApp ya, untuk mempermudah komunikasi selama pelatihan ini. Eh, Kemudian G Drive, Gform, ataupun Google Sheet nanti kita gunakan sebagai backup apabila ada salah satu yang diperlukan atau ada salah satu hal yang terkendala sehingga membutuhkan backup. Kami juga menyiapkan Google Drive atau Google Form untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, di pojok kiri bawah atau di nomor 3 itu ada ASN berbicara yang nanti Bapak Ibu selain menggunakan Siptenan juga diharuskan untuk mengerjakan beberapa kuis kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar nanti akan Bapak Ibu akan mengerjakan melalui LMS-nya LAN, yakni asnfuturescase.id ini. Nanti Bapak Ibu mengerjakan di sana, kemudian setelah selesai mendapatkan sertifikat
nanti baru diupload ke Jitmenan. Nah, di kesempatan kali ini nanti kami juga akan mencoba untuk memandu Bapak Ibu bagaimana untuk login atau mendapatkan akun mendaftar akun di ASN Berpijar ini. Baik. Nah, kami ulang lagi untuk Siptenan, hampir selama pembelajaran ini Bapak Ibu akan mengakses Siptenan. Jadi kami ingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar melalui Simapan atau daftar.bpsdnd.go.id, mohon berkenan untuk dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nanti di chat akan dibagikan, mungkin akan dibagikan kembali alamat bagi Bapak Ibu yang melakukan pendaftaran di Simapan supaya bisa melakukan pendaftaran. Sejauh ini sudah 35 orang, berarti masih 5 orang lagi, jadi Bapak Ibu. Oh, mohon maaf, 4 orang yang belum melakukan pendaftaran di Simapan. Kalau belum daftar di Simapan, apa sih konsekuensinya Bapak Ibu? Mohon maaf, nanti mungkin akun Siptenanya belum bisa dibuat, Ji. Nanti dari Simapan datanya kami tarik untuk melakukan pembuatan akun di Siptenan. Nah, Siptenan itu di sana ada apa? Bapak Ibu nanti bisa mengunduh modul, kemudian di tahap e-learning setelah libur Lebaran nanti, selain Zoom, Bapak Ibu setiap pagi dan sore juga memiliki kewajiban untuk melakukan presensi. Kemudian nanti pada saat klasikal evaluasi substantif juga akan menggunakan Siptenan kembali, serta selama pembelajaran ini semua tugas baik individu maupun kelompok, kemudian laporan-laporan, kemudian tadi sertifikat dari ASN Berpijar nanti akan Bapak Ibu unggah di Siptenan juga. Jadi mohon mohon bantuannya, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk yang belum mendaftar di Simapan untuk dapat mendaftar di Simapan. Di tahap klasikal kemarin Bapak Ibu sudah bersama dengan kami selama 4 hari, bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan materi-materinya kepada Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan Bapak Ibu mulai dengan self-learning. Apa saja sih yang Bapak Ibu lakukan nanti di self-learning ini? Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran secara mandiri. Ada 3 hal yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu akan mengunduh modul pelatihan. Modul pelatihan ini tersedia di Siptenan atau disampaikan di sini alamatnya elearning.jatengprof.go.id. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mengerjakan tugas self-learning. Beberapa tugasnya nanti akan Bapak Ibu membuat resume maupun kalau ada nanti voice note bisa dilihat di Siptenan terkait dengan penugasannya maupun batas waktu pengumpulannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu akan mengerjakan kuis ASN Berpijar. Nah, izin Bapak Ibu, apakah saya mohon izin dulu, apakah perlu dipandu untuk mendapatkan akun ASN Berpijar atau nanti cukup kami share saja Salindia atau PPT terkait dengan panduan untuk mendapatkan akun di ASN Berpijar. Monggo Bapak Ibu, Hermawan, Bapak. share mawon ya Bapak, jadi supaya nanti ini dipercepat ngeten nggih. Atau mungkin bisa dipandu juga sebentar, maksudnya eh, cara-caranya gitu. Maksudnya tidak harus satu-satu bisa dapat akun, tapi mungkin bisa apa namanya seperti ini loh gitu, Oh gambarannya nggih, mungkin siap gitu. siap. Nggih, Empat orang secara yang singkat siap, 4 orang yang belum masuk siapa aja, Pak? nggih Bapak, untuk yang Simapan coba kami identifikasi dulu nggih siapa yang masuk. Nanti kami coba sampaikan ke grup. Untuk yang ASN Berpijar ini kami coba pandu secara singkat.
Baik, ini bagaimana kompetensi dasar pada pelatihan kepemimpinan struktural. Bapak Ibu, di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ada 3 kuis yang harus diselesaikan, yakni digital skill dalam penyusunan kebijakan, kemudian yang kedua ada resiliensi diri atau self resilience, dan yang ketiga ada mengelola hubungan kerja produktif antar generasi. Untuk mengerjakan kuis ini, Bapak Ibu pastinya harus memiliki akun dulu di ASN Berpijar, yang mana alamannya adalah asn.futureskills.id. Saya izin untuk membagikan alamatnya di kolom chat. Baik, setelah nanti Bapak Ibu masuk ke alamat yang sudah saya bagikan, Bapak Ibu nanti akan melakukan pendaftaran. Pendaftarannya dengan cara klik masuk di pojok kanan atas dari laman tersebut. Kemudian karena Bapak Ibu belum memiliki akun, silahkan klik daftar akun ya. Di bagian bawah ini silahkan klik daftar akun. Kemudian setelah Bapak Ibu klik daftar, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman mengisi data. Silahkan datanya dilengkapi, termasuk dengan nomor WhatsApp, karena nanti akan ada notifikasi melalui WhatsApp, dan setiap kali Bapak Ibu login di ASN Berpijar ini, akan diberikan kode melalui WhatsApp Bapak Ibu. Data ini silahkan dilengkapi, karena kalau tidak lengkap nanti Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses atau akan berhenti, belum bisa klik ke pendaftaran. Kemudian di sini yang jadi garis bawah adalah silahkan mengisi WhatsApp, dan untuk kategori pesertanya adalah non media iswara. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan klik daftar, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode verifikasi melalui WhatsApp. Nanti dapat disalin kodenya dan dimasukkan ke webnya. Nah, seperti tampak di layar, di kodenya dimasukkan, verification code, kemudian diverifikasi. Setelah verifikasinya oke, Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan kuisnya. Jadi tapi akan mulai lanjut dari login lagi. Bapak Ibu nanti akan diminta login lagi, bisa menggunakan email maupun dengan nomor handphone yang sudah didaftarkan. Menggunakan nomor handphone yang sudah didaftarkan, kemudian silakan ketik passwordnya dan klik masuk. Nanti Bapak Ibu akan muncul katalog-katalog diklatnya yang sudah ada di ASN Berpijar ini. Bapak Ibu cukup mengerjakan 3, nggih. Ini tadi ada mengelola hubungan antar generasi, kemudian self resilience, dan satu lagi. Nanti cara mencarinya adalah Bapak Ibu dengan ini kan ada banyak ya, ada banyak pelatihan di sini. Bapak Ibu dapat klik. Oh, sebelum sebelum mengerjakan, Bapak Ibu diminta untuk melengkapi data dulu. Oke, ada informasi daftar yang sudah diisi tadi, kemudian isi notifikasi harap dicentang, kemudian identitas-identitas yang lain silahkan diisi dulu. Mata pelatihan yang diminati, Bapak Ibu dapat mengisi sesuai dengan minat Bapak Ibu semuanya. Sudah selesai, jangan lupa untuk klik simpan. Jadi setiap Bapak Ibu mengisi di atas informasi dasar, silahkan klik simpan. Kemudian Bapak Ibu mengisi foto atau identitas kepegawaian, silahkan klik simpan. Mata pelatihannya dinikmati, yang diminati silahkan klik simpan. Untuk akun yang wajib diisi, sepertinya hanya yang membutuhkan yang ada tandanya segitiga dan tanda seru ini. Ini wajib diisi. Nanti Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan atau mengerjakan pelatihan. Yang diisi satu-satu, satu demi satu diisi. Setelah selesai diisi,
dan disimpan Bapak Ibu. Ini ada kuis yang harus dikerjakan. Untuk PKN dua yang PKA, PKP dan PKN ada dua kuis yang sama yang harus dikerjakan yakni self resilience dan digital skill. Kemudian yang membedakan adalah untuk PKN kuis ketiganya adalah mengelola hubungan kerja produktif antar generasi. Caranya mencari bagaimana. Nah, silahkan klik yang pertama di bagian konten dulu, ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di bagian konten, konten di sini halamannya ada bagian konten. Mohon maaf. Klik bagian konten, nanti Bapak Ibu akan masuk ke katalog kuis dan Bapak Ibu dapat mengetikkan. Saya izin stop share, saya praktekkan sebentar. Nah, share screen. Baik, izin saya share screen. Ini sudah halaman ASN berbicara ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti dari dashboard masuk, Bapak Ibu akan masuk dashboard. Kemudian untuk mencarinya silahkan klik konten di bagian kiri konten. Kemudian Bapak Ibu dapat di bagian cari konten ini kemudian dapat diketikkan. Semisal antar generasi dengan kata kunci generasi, saya klik generasi dan enter. Nah, ini sudah langsung muncul pelatihan PKN 2 mengelola hubungan kerja produktif antar generasi. Bapak Ibu dapat klik detail, kemudian klik daftar sekarang. Nanti Bapak Ibu akan bisa mulai mengerjakan. Begitu juga nanti dengan pelatihan yang lain. Misal resilience. Saya ketikkan resilience, saya enter. Oh, 6 atau kok nggak muncul. Nah, resiliensi diri, mohon maaf. Resiliensi diri, untuk Bapak Ibu dapat klik lihat, kemudian dapat klik daftar. Ini kebetulan saya sudah mendaftar untuk mengetes, ya. Jadi nanti tinggal melanjutkan pengerjaannya. Di dalamnya nanti akan ada beberapa modul, Bapak Ibu dapat klik modulnya masing-masing untuk dikerjakan atau untuk dibaca, baru setelah selesai Bapak Ibu dapat klik kuis. Kuisnya dapat di-take untuk beberapa kali dengan nilai minimal untuk dinyatakan lulus adalah 80. Kemudian saya kembali ke halaman ini. Setelah selesai Bapak Ibu, nanti jangan lupa untuk setelah dinyatakan lulus jangan lupa Bapak Ibu untuk mendownload sertifikat dari masing-masing kuis ini di menu sertifikat, kemudian setelah diunduh baru kemudian diunggah ke Ciptenan. Sertifikat ini Bapak Ibu nanti silakan unduh, diunggah ke Ciptenan di bagian menu kuis kompetensi dasar. Kurang lebih begitu. Setelah selesai jangan lupa untuk logout dari ASN berbicara. Kurang lebih secara singkat penjelasannya seperti itu. Nanti untuk file tadi, file panduannya akan kami share di grup WhatsApp deh Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan untuk Ciptenannya. Nah, ini tadi kami sampaikan terkait dengan materi apa saja yang harus dikerjakan di ASN berbicara. Pengumpulan pengumpulan sertifikat kuis 3 tadi bisa dikumpulkan, mohon dapat dikumpulkan sebelum tanggal
26 Maret pukul 20.59 di Siptenan. Kemudian terkait dengan 5 ada pemetaan sikap perilaku dan pengembangan potensi diri. Kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti tes yang diselenggarakan oleh Pria di tes. Kami harap hasilnya sudah diterima oleh Bapak Ibu semuanya dan pembahasan terkait pengembangan potensi dirinya nanti bisa dibahas bersama dengan coachnya masing-masing. Nah, setelah mengerjakan tadi, selain mengerjakan kuis kompetensi dasar di ASN berbicara, Bapak Ibu, di self learning ini juga ada 4 agenda yang Bapak Ibu ikuti. Jadi nanti di Ciptenan dapat di-download masing-masing modulnya, kemudian ada penugasan yang masing-masing agenda ini ada batas waktunya, J. Untuk agenda satunya tanggal 19 Maret, kemudian di agenda 2 tanggal 21 Maret, dan esai individu agenda 3 tanggal 24 Maret. Pengumpulannya di mana? Pengumpulannya di Ciptenan. Untuk kompetensi pilihan, Bapak Ibu dapat memilih 3 materi yang tersedia di LMS. Kalau Bapak Ibu bingung memilihnya, dikomunikasikan dengan coach. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan mana-mana kompetensi pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan referensinya gitu. Kemudian setelah libur Lebaran nanti, Bapak Ibu akan memulai dengan e-learning. E-learning ada 3 hal yang wajib diperhatikan. Yang pertama, di pagi hari dan sore hari Bapak Ibu diwajibkan untuk presensi melalui Ciptenan. Nanti panduan untuk presensi akan kami share di dekat-dekat e-learning mawon ya Bapak Ibu, supaya tidak menumpuk informasinya di awal. Jadi sekarang Bapak Ibu nanti akan fokus pada self learning-nya. Kemudian mengikuti Zoom meeting bersama dengan fasilitator atau Widya Iswara, dan nanti di setiap sesi Bapak Ibu akan mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. E-learning ini kurang lebih akan berjalan selama 3 minggu atau 19 hari dengan 27 sesi Zoom meeting. Kemudian mohon Bapak Ibu dapat hadir 30 menit sebelum jadwal dimulai. Nanti akan ada pengarahan terlebih dahulu. Kita akan membagi breakout room terlebih dahulu. Kemudian dengan sudah mulai mengenakan seragam pelatihan, dan mohon berkenan untuk dapat tetap stay on kamera untuk memudahkan dalam komunikasi maupun dalam diskusi selama pembelajaran. Untuk tahap 4, taking ownership, Bapak Ibu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh coach-nya atau fasilitatornya terkait dengan pembangunan komitmen, penyusunan rencana kegiatan, maupun penyusunan tim efektifnya. Nah, setelah selesai dengan e-learning dan pembangunan komitmen, Bapak Ibu akan kembali ke kampus BPSDM di Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pembelajaran, kemudian mengikuti evaluasi substansi pada tanggal 21 Mei. Ini nanti juga akan menggunakan Ciptenan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi waktu klasikal juga nanti mohon dapat membawa laptop masing-masing yang sudah terinstall Microsoft Word. Biasanya kita akan menggunakan Microsoft Word untuk mengerjakan evaluasi substansi. Kemudian nanti selain mengerjakan evaluasi substansi, Bapak Ibu juga akan mengupload rancangan proper dan mengupload laporan PKN. Setelah selesai PKN-nya di 26 sampai 28 Mei nanti. Kemudian setelah selesai ini, Bapak Ibu akan kembali ke kantor masing-masing untuk melakukan aktualisasi kepemimpinan strategis dan kembali lagi ke BPSDMD di akhir Juli untuk melaksanakan seminar akhir. Nah, seminar akhir yang sudah direvisi, sudah disetujui oleh coach maupun mentor, nanti akan diunggah pada Ciptenan maksimal 8 Agustus 2025 atau 1 minggu setelah Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan ini. Jadi selesai di tanggal 31, tanggal 31 Juli, nanti seminggu setelah tanggal 31
atau lebih tanggal 8 Agustus Bapak Ibu diharapkan sudah mengunggah laporan proper yang sudah direvisi dan sudah ditandatangani oleh coach maupun mentor. Baik, kurang lebih begitu, namun ada titipan ini dari bidang evaluasi terkait dengan pengisian evaluasi tenaga pengajar. Bapak Ibu, selama pembelajaran, Bapak Ibu akan bertemu dengan fasilitator yang berganti-ganti. Jadi, selama pembelajaran itu pula Bapak Ibu mohon kesediaan untuk dapat mengisi, memberikan evaluasi terhadap fasilitator yang Bapak Ibu hadapi atau yang sudah memberikan materi ataupun penugasan kepada Bapak Ibu untuk peningkatan penyelenggaraan pelatihan di BPSDND Provinsi Jawa Tengah. Secara berkala kami juga akan menginformasikan terkait tautan ini, tautan evaluasi tenaga pengajar ini, dan nanti akan dimasukkan ke grup. Jadi mohon Bapak Ibu secara berkala dapat mengisi juga. Nah, sebagai informasi, untuk sip tenan sudah mulai disetting dan sejauh ini yang sudah mendaftar di Simapan sejumlah 35 orang sudah bisa enroll di Sikenan, dapat dicoba. Saya, saya izin untuk share alamatnya. Baik, di kolom chat sudah saya share linknya e-learning.jatengprof.go.id. Bapak Ibu dapat coba klik nanti untuk masuk ke e-learningnya. Bapak Ibu dapat menggunakan username-nya NIF dan passwordnya NIF juga. Dapat langsung dicoba, nanti setelah masuk langsung dapat diklik untuk self learningnya, mengunduh untuk modul-modulnya dan atau mulai mengerjakan esai-esainya. Untuk timelinenya tadi sudah kami jelaskan. Untuk file pembekalan ini nanti akan kami share di grup termasuk dengan panduan di ASN berbicara tadi. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin disampaikan kami atau ada pertanyaan kami persilakan Bapak Ibu. Sering ASN berbicara, Pak. Iya. Izin bertanya, Pak Hanya Indra jadi monggo Bapak. dari Joko. Ini tadi saya nyoba untuk masuk di ASN Berpijar, mau ini buat akun kok muncul email Anda sudah terpakai itu gimana? Artinya itu sudah pernah mencoba Bapak, atau sudah pernah mendaftar. Jadi Bapak tinggal klik lupa password. Nanti akan dikirim link untuk reset password di email Bapak yang sudah dipakai tadi. Oh, klik lupa password. Iya, betul Bapak. Nanti Bapak Bapak silakan masuk ke email yang didaftarkan kan sih. Ya, Nanti akan ada muncul email dari notifikasi ASN Bekerja. Iya, email betul. Anda sudah pernah dipakai gitu. Iya, Iya, J. ya. Nanti di email Bapak, masuk ke email Bapak, akan ada email dari ASN Berbicara untuk reset password, Pak. Oh gitu. Siap, J. Saya coba. Makasih, Mas Indra. J, J, sama-sama. Izin, izin tanya, Indra Sleman, Mas. Siap, Bapak. Untuk yang e-learning itu tadi pakainya eh, akun sama passwordnya apa ya? NIP NIP, sama NIP, apa tadi? Bapak. NIP, NIP NIP sama. Bapak, NIP Bapak Ibu, untuk usernya NIP Bapak Ibu, passwordnya juga sama user NIP Bapak Ibu. Tanpa Oke, spasi ini. ya, makasih.
Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bisa masuk ke e-learning Jateng Prof atau ke Siktenan dengan username NIP atau passwordnya NIP, nanti keterangannya user belum terdaftar, mohon maaf, silakan untuk berarti artinya Bapak Ibu belum mendaftar di Simapan. Perlu untuk mendaftar di Simapan terlebih dahulu. Kalau yang sudah mendaftar, kita sudah enroll semua di Siktenan, jadi sudah bisa masuk ke Siktenan. Silakan Bapak Ibu. Udah nembus Mas, e-learning. Namun bisa aja Bapak. Sudah. Baik, terima kasih Ya. Bapak Indra dari Sleman, guys. Telah berhasil masuk ke e-learning. Selamat mengerjakan untuk self learningnya. Selamat Izin Pak belajar Indra Bapak. J, dari Kabupaten siap Bapak. Tegal. J, Bapak Supriyadi. Nanti kan berarti ketika kita ada masuk ke yang ASN berbicara maupun Siptenan itu kan ada kuis ya Pak ya. J, Ya, kalau misalnya kita lupa gitu loh, lupa ngisi atau mungkin kadaluarsa atau mungkin ada batas waktunya itu ada penilaiannya atau gimana Pak Indra? baik, kalau untuk yang ASN berpijar itu karena itu mekanismenya dari LAN ya Bapak, Bapak Ibu tinggal mengerjakan saja. Kami sarankan untuk daftarnya satu-satu. Jadi semisal resiliensi diri Bapak Ibu silahkan mendaftar, selesaikan dulu sampai dengan sertifikatnya selesai, baru kemudian daftar ke kuis selanjutnya, yaitu kuis mengelola antar generasi. Kemudian setelah selesai, baru mendaftar kuis selanjutnya. Kalau sudah selesai, nanti sertifikatnya di-download, di-upload di Siptenan. Untuk Siptenan sendiri, kami ada batas-batas waktunya. Jadi tadi disampaikan semisal untuk esai pertama gitu, nanti ada batas waktunya tanggal 19 Maret misal. Jadi di tanggal 19 Maret di Siptenan nanti akan ada peringatan di situ, ada keterangan batas waktunya tanggal 19 Maret. Namun apabila Bapak Ibu belum menyelesaikan atau terlupa dan akan mengunggah semisal tanggal 20 Maret begitu nggih, nanti akan kami coba buka supaya Bapak Ibu tetap dapat mengumpulkan. Namun keterangannya tentunya ada keterangan terlambat mengumpulkan atau batas waktunya telah terlewati. Tapi masih bisa untuk dilakukan pengumpulan. Itu untuk notifikasi Mawon, Bu. Karena kami hubungannya juga nanti setelah Bapak Ibu mengumpulkan deadline-nya sudah memenuhi, nanti akan kami sampaikan ke Widya Iswara atau fasilitator untuk diberikan penilaian. Kurang lebih begitu, Bapak. Iya, terima kasih Pak Indra. Soalnya kami Yes, kan udah Bapak. tua-tua ya Pak Indra, sering lupa. Mohon diingatkan ya Pak Allah Indra ya. ya. Ya, Oh iya. terima kasih. Siap. Yes, Izin, yes, Bapak. izin Mas Indra, izin. Yes, Bapak. Eh, itu Pak Supriyadi mancing-mancing aja itu. Itu kan maksimal ya, maksimal 19, 21, 24. Nah ini Pak Supriyadi itu sudah bilang ke saya mau dikerjakan dalam 1 hari di tanggal 19 itu boleh. Oh, boleh sekali, Bapak. Boleh Oh, Pak sekali. Supri boleh Hmm. Pak, jangan jasa khawatir. Kan rencananya mau kerjakan 1 hari tanggal 19 toh. Iya, 1 minggu udah selesai mungkin. Ya enggak lah. Nyari isu aja di laci-laci, enggak ketemu-ketemu kok. Jadi Bapak Ibu mau mengerjakan dalam 1 hari selesai dan langsung diunggah, kami mempersilahkan eh, hanya batas waktu akhirnya saja. Tapi kalau untuk batas waktu awalnya kami persilahkan bila Bapak Ibu akan mengerjakan dari sekarang dan langsung selesai. Tentunya suatu prestasi tersendiri bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi, Mas Indra, Banyumas, yes, siap Bapak Budi. bertanya, untuk di Siptenam itu laporan sertifikatnya belum dikasih tutorialnya Pak, kemana aja itu? Saya udah masuk tadi, coba bisa, tapi di forum apa yang untuk laporan sertifikat dan sebagainya. Oh, yes, baik. Untuk unggah sertifikat ya Bapak, J, saya jadi sekedar
Baik, kami coba share screen menu shipmennya dari layar monitor kami deh, Bapak. Nah, Bapak Ibu setelah masuk ke shipment, nanti kan Bapak Ibu akan masuk ke sini deh. Ada menu, beberapa menu. Bapak Ibu dari menu dashboard akan langsung klik muncul pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Silahkan diklik, nanti akan muncul menu di sini. Nah, untuk modul pelatihan Bapak Ibu ini ada menunya, dapat diklik nanti untuk mengunduh. Kemudian untuk mengupload sertifikat dari ASN Berbicara, Bapak Ibu setelah selesai menyelesaikan kursus ASN Berbicara, menu untuk mengunggah sertifikatnya ada di sini. Ada di kuis kompetensi dasar. Jadi di menu kuis kompetensi dasar ini Bapak Ibu klik. Nah, ini ada 3. Yang pertama digital skill, kemudian self resilience dan mengelola hubungan kerja produktif antar generasi. Tinggal diklik mawon di masing-masing ini, nanti sertifikatnya diunggah atau diupload. Begitu nggih Bapak Ibu. Iya, termasuk daftar hadir juga ya Pak. Di situ ada ya Pak. Daftar hadir. Nggih, daftar hadir nanti ada menu kehadiran. Nah, untuk sementara kan belum muncul, mungkin di tempat Bapak Ibu belum muncul nggih untuk daftar hadir nggih. Masih sampai dengan menu e-learning juga. E-learning saja. Nanti pada saat e-learning setelah selesai lebaran nanti akan muncul menu daftar hadirnya. Di bawahnya menu kuis kompetensi atau modul pelatihan. Nih, Berarti nunggu Panduannya, lebaran, nggih Bapak, nunggu, nggih, nunggu lebaran dulu ya. nggih Bapak. Biar informasinya tidak menumpuk juga. Nanti panduan untuk presensi akan kami share. Atau nanti di awal-awal sesi e-learning kami coba untuk sampaikan bagaimana cara presensinya. Pak, Begitu Pak nggih. Indra, yang Indra Sleman, yang di tahap 2 itu ada self learning, sudah ada kuisnya itu kalau nggak salah. Itu sudah bisa digarap atau gimana? Sudah Bapak, tadi yang disampaikan oleh Bapak Supriyanto yang langsung mau mengerjakan dan mengumpulkan, nah, Ah, meng- mengunduh mengunduh modul di modul pelatihan, kemudian nanti dikerjakan penugasannya, mengunggahnya melalui menu upload tugas self learning. oke, oke, terima kasih. ini Oke. mau belajar self learning. Pak Adi, Terus ini yang Siap Bapak. ini hari ini udah mulai presensi kah? Belum Bapak, untuk presensinya nanti setelah Lebaran. Oh, oke. Ya. Ya. Untuk tahap self learning belum presensi, nanti yang mulai presensi pada saat tahap e-learning mulai E-learning. tanggal itu 9 April. Oke. Mas Indra izin Istiqomah. istiqomahnya. apalagi tadi loh ada 3 kan ya. Mas Indra izin Oke, istiqomah. monggo Ibu Istiqomah. Jadi saya Nama ini yang masuk di Siptenan, kemudian satu di lagi situ kan ada apa produk namanya gitu ya. nama lengkap, kemudian kata sandi itu kata sandinya yang mana belum saya belum bisa masuk. Kata sandi itu yang kata sandi saya buat sendiri atau yang kemarin sudah saya pakai untuk ketika daftar di apa namanya Simapan, Mas. Kalau Siptenan kata sandinya NIP. Jadi username-nya NIP Ibu, sandinya juga NIP Ibu, tanpa spasi. Satu lagi ada nggak? Bukan. Maksudnya Mas Adi, kan Oh, pakai gunakannya NIP pakai ya, apa Mas ya? Mas Indra nggih, makasih. Oke Ibu, oke siap Bapak. Tulis Mas Adi, tanya lagi. SIM Itu Oke, saya itu buka di anu Siptenan. webnya 2 tok apa gue? oke. Di Siptenan itu di kolomnya itu ada tanggal, ya, ada kolom tanggal, ada kolom deskripsi, ada status, poin, ada catatan. Itu yang paling atas itu Senin 17 Maret 2025 itu sudah ada Yang satu lagi ada item presensi ini kehadiran tadi pagi. ya. Mulainya waktu 17 Maret, Pak Adi, Mas Adi, bukan di pasca Lebaran gitu pun. Izin Bapak, kalau di kami daftar hadir ini masih belum tersedia Bapak. Oh lah ini kok Daftar sudah hadir.
Boleh di-share screen Bapak izin? Nah, sebentar. Senin tanggal 17 Maret itu sudah ada permintaan prestasi kehadiran pagi gitu. Statusnya tanda tanya semua. Atau memang itu diabaikan? Diabaikan mawon Bapak. Di Oke, kami keterangan untuk presensi itu masih belum muncul di Bapak Ibu semuanya. Jadi oke, oke. saya izin sebentar nggih, saya coba Laporan. baik izin saya menggunakan akunnya Bapak Syahdani Onang Prastowo. Ini izin ya Bapak. Ini hanya untuk supaya tampilannya sama dari semua Bapak Ibu. Semuanya kan tampilan dari tampilan peserta. Nah, ketika sudah login, Bapak Ibu akan langsung masuk ke bagian khusus seperti ini. Nanti Bapak Ibu saat ini mengikuti pelatihan PKN Angkatan 4 yang sudah direvisi oleh LAN maju menjadi Angkatan 3. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya di BPSDMD, maka ini akan muncul beberapa. Yang Bapak Ibu ikuti sekarang adalah PKN 2 Angkatan 4. Silahkan klik. Nah, ini adalah tampilan saat ini yang bisa Bapak Ibu lihat di masing-masing. Jadi dari atas, Bapak Ibu ada informasi umum, dasar hukum, informasi klasikal 1 yang sudah lewat. Kemudian ini modul Bapak Ibu untuk download modul dapat klik di sini. Nanti silahkan ini masing-masing akan menuju ke masing-masing kompetensinya. Untuk mengupload tugas self learning, nah di sini sudah ada jatuh tempo yang pertama tanggal 19 Maret, yang kedua 21 Maret, dan yang terakhir di tanggal 24 Maret. Kemudian ada kuis kompetensi dasar untuk pengumpulan sertifikat dari ASN berpisah tadi. Nah, untuk presensi sampai saat ini di menu peserta belum ada ya Bapak Ibu. Ada tadi Sampai Di daftar atas Pak hadir, ada Pak. daftar hadir. Nomor Diambil yang kiri itu loh Mas, nomor 4 Pak, presensi itu Pak. bawahnya. Sebelum mulai pembelajaran, saudara haruskan memahami ketentuan. sebelum memulai peserta wajib mengumpul peserta wajib mengisi presensi presensi kehadiran. Nah, ini saya klik presensi kehadiran not found ya Pak. Peserta wajib login LMS pada setiap hari pembelajaran dan melakukan presensi kehadiran. Presensi kehadiran ini nanti dilaksanakan mulai tanggal 9 April. Baru kami setting mulai tanggal 9 April. Selama self learning ini sampai dengan libur lebaran nanti, Bapak Ibu bebas. Hari ini mengerjakan 1 tugas atau hari ini mengerjakan 3 penugasan, kemudian besok sampai dengan libur lebaran Bapak Ibu tidak membuka LMS, buat apa-apa. Kewajibannya dilakukan secara mandiri, kewajibannya mengunggah tugas self learning ada 3, 1, 2, 3, dan mengunggah sertifikat kuis kompetensi dasar. Mengerjakannya bebas, jam berapapun, dimanapun, dikerjakan sehari, kemudian selanjutnya tidak membuka
Tiptenan atau ASN berpijak tidak apa-apa, atau hari ini dengan adanya banyak kesibukan selama 1 minggu atau 2 minggu ini Bapak Ibu akan mengerjakan di akhir-akhir nanti sebelum tanggal 26 Maret, silahkan. Tapi untuk yang tugas masing-masing ini, tugas self learning-nya mohon dapat diunggah sesuai dengan jangka waktunya. Yang pertama 19 Maret, 21 Maret, dan 24 Maret. Bapak Ahmad Setiawan, monggo. Izin tanya Pak narasumber. Eh, anu, apa? Saya masih ingat kayaknya kok isu itu dibikin sebelum kita self learning ya, belum enggak ya? Izin Bapak, mohon diulang. Itu kan Isu, ya. isu isu itu loh. Untuk tugas isu itu loh Pak, yang agenda 1, 2, 3, Heeh. itu kan katanya harus diupload sebelum mulai e-learning gitu. Jadi sebelum apa Senin sesuk ya Pak ya? Sebelum tanggal 9. Oh, J. Nah, itu kan di panduan masing-masing esainya kan ada aja Bapak Ibu. Ada petunjuknya. Nanti Bapak Ibu akan mengunduh modul pembelajaran, nanti modulnya silakan dibaca. Nah, di instruksi pengerjaan esainya itu nanti akan ada hubungkan dengan isu yang sudah Bapak Ibu temukan. Itu katanya Begitu. sebelum kita pelatihan. Berarti kan modul sudah dibuka hari ini ya? Modul hari ini sudah bisa dibuka, Bapak. Oh gitu, ya. Iya, Yang kompetensi dasar itu maksud. Bapak Ibu sampun bisa membuka modul pelatihan di menu modul pelatihannya. Self learning, kemudian menu modul pelatihan. Oh, iya, terima kasih. JJ, Bapak. Ada lagi, Bapak Ibu? Mas Indra untuk siap saja, Mbok nanti kami pas mencoba ada apa namanya yang masih tidak bisa klik gitu ya Mas. Nanti kami lewat WA saja. J, Ibu, nanti kami standby untuk membantu apabila Bapak Ibu ada kendala dalam mengakses SIP tenan maupun ASN berpijar. Biasanya SIP tenan sih Bapak Ibu. Kalau ASN berpijar ada kendala, semisal tidak bisa diakses gitu. Nanti kami coba menelpon ke LAN karena ASN berpijar kan punya LAN sih. Semoga selama periode ini tidak ada kendala, jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan ASN berpijar dengan lancar dan bisa langsung Assalamualaikum, Mas. menguploadnya. Halo. Iya Bapak. Oke. Berarti di Siptenan itu kita sudah dipandu ya, Pak. Ketika kita buka, umpamanya di IC untuk pertama itu sudah dibuka hari ini, umpamanya tanggal 17 Maret. Nanti ditutupnya tanggal 20 Maret. Nanti IC2 juga begitu, ya, sudah ada panduannya masing-masing ya. Sehingga kita tinggal buka saja, kita tinggal mengisikan di dalamnya sesuai dengan batas waktu yang ada ya, Mas ya. Iya, laras Bapak. Oke, Itu ya. Bapak. Itu sudah ada panduannya semuanya ya. Iya, ketika membuka upload tugas e-learning di situ sampun ada. Dibuka Ya. tanggal 17, jatuh tempo tanggal 19. Sudah otomatis ya nanti ya. Iya. 17 kan hari ini toh. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Nomornya Mas Adi berapa ya? Nomor HP? Nomor handphone saya ada di grup. Grup di Iya, grup Bapak Ibu. sudah ada. Udah ada ya? Sampun. Ampun, oke. Ya, saya ulang di Mas chat. Adi, yang tanda selesai itu maksudnya gimana ya Pak? Modul kompetensi toh, terus ada Oke. selesai. Terus bawahnya tidak tersedia kecuali aktivitas modul kompetensi dasar tanda selesai. Ini tanda selesainya itu setelah bagaimana Pak? Setelah Bapak Ibu selesai membaca, silakan klik tanda selesai. Begitu. Kalau selesai mendownload, tanda selesai nggak boleh Pak? Boleh, Pak. Boleh ya? Ketika ada beberapa bagian yang bahkan belum dibuka aja sudah bisa langsung ditandai selesai, Pak. Nah, gitu. Itu hanya sebagai notifikasi mawon ya. Apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan, ya klik tandai selesai. Dan ini satu modul 106 halaman Mas Adi. Jadi Bapak, maka dari itu sistem belajarnya mandiri. Iya.
sak modul 106 halaman. 10 modul sehari. Oke. Belum Atau mungkin videonya. kalau kemarin, Halo Pak Dik. Pak iya Dik, Bapak, siapa Bapak Bintang? itu kalau sudah selesai download berarti tanda selesai di pojok kanan atas diklik ya. Ye, Oke, tandai selesai diklik. oke, matur nuwun. Ye, sami-sami Bapak. Kan lebok ini AI ya. Iyo, Tapi anu sih. boten. Wong is apa pilihan ganda. Tadi yang modul kompetensi pilihan itu diambil semua atau pilihannya saja atau bagaimana, Pak? Pilihannya saja Bapak. Hmm. Pilihannya saja enggak Bapak. Oh, gitu. Ye. Pak Abel belajar, nanti kerjakan Tapi bareng. kalau mau belajar semuanya kami tidak melarang. Izin Pak Indra, Ye, siap. kalau mau download modul harus akses dulu, gitu ya Mas, Pak. Minta akses dulu Mas Indra, Pak Oh, Indra. ye, kami coba setting ya Pak. Permohonan akses. Kami coba buka. Permohonan akses dibuka ya, download modul ini. Ye, untuk kompetensi apa aja Pak? Kompetensi dasar, Belum inti atau bisa, pilihan? yang isi aja belum bisa dibuka. Yang modul dasar. Modul dasar. Ye. Kami cek sebentar. Terima kasih sudah diingatkan lagi. Untuk PPT kami coba share di grup ya Bapak Ibu. Absennya udah apa sih? Dulu sebentar. Untuk settingan modul sudah dibuka ya Bapak Ibu. Yang masih keterangannya minta akses silahkan di refresh dulu, dipencet F5. Yang tadi belum. Yang tadi. Terus tadi baliknya sih. Untuk salin dianya atau paparan slide-nya sudah saya share di grup WhatsApp, baik untuk pemanfaatan media pembelajarannya maupun panduan mengerjakan tulis kompetensi dasar. Bapak Ibu yang sekiranya terkendala gitu atau masih belum bisa seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami rekomendasikan sebelumnya, akan lebih efektif apabila ada tim efektif yang membantu Bapak Ibu selama mengerjakan atau membantu mengaksesnya. Karena sebenarnya ini hal yang simpel atau mungkin Bapak Ibu sudah sering melaksanakan, tapi karena harus